teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang penilaian tingkat kesehatan bank dan BPR atau BPRS. Nah, maksud saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester mata kuliah Audit Bank yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE, AK, MM, CA, CPA. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nabila Safa Putri Rosadani dengan NIM 1905520017 dari kelas A1 Akuntansi dengan program S1 Akuntansi dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tigubang Unisbank Semarang. Oh iya, sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk melihat video saya. Dan sebelum menonton video, saya mohon untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan materi, di sini saya akan memperkenalkan kampus Universitas Tigubang Semarang. Nah, kampus Universitas Tigubang Semarang itu ada dua kampus. Yang pertama ada di Jalan Kendeng, dan yang kedua ada di Jalan Sampangan. Untuk kampus Universitas Tigubang sendiri memiliki satu fakultas unggulan, yaitu Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Nah, di Fakultas Ekonomika dan Bisnis itu terdapat empat program studi. Yang pertama ada program studi S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S2 Manajemen, dan program Profesi Akuntansi. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang Prodi S1 Akuntansi. Nah, untuk Prodi S1 Akuntansi itu sendiri sudah terakreditasi A. Berarti udah jangan diragukan lagi sih untuk bagusnya itu, karena yang pasti sudah terakreditasi A. Lalu dosen-dosen yang membimbing pun sudah sangat berkompeten gitu. Nah, selain itu program S1 Akuntansi sendiri juga memiliki beberapa fasilitas, yaitu antaranya ada laboratorium komputer, laboratorium akuntansi, pojok bursa efek, dan ada mini bank. Nah, fasilitas-fasilitas itu dapat menunjang kita dalam belajar di Universitas Tigubang Semarang. Nah, selain itu juga ada perpustakaan yang sangat lengkap buku-bukunya. Nah, pasti sangat memudahkan mahasiswanya dalam belajar dan sangat mendukung mahasiswanya dalam mengembangkan minatnya, seperti itu teman-teman. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan visi dari program studi akuntansi, yaitu menjadi program studi akuntansi yang unggul dan berdaya saing nasional di bidang bisnis, keuangan, dan perbankan yang berbasis pada jiwa kewirausahaan serta menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Nah, jadi itu sebenarnya program S1 akuntansi itu sangat mendukung selain dalam kegiatan di studinya di bidang akuntansinya, juga membangun mahasiswanya untuk berwirausaha, seperti itu. Jadi ada jiwa kewirausahaannya. Jadi kalau lulus tidak harus saja menjadi pegawai, tapi mereka bisa menjadi seorang wirausaha dan membuka lapangan kerja untuk masyarakat gitu. Dan menguasai teknologi informasi gitu. Nah, untuk misi dari program studi pendidikan S1 Akuntansi yaitu adalah yang pertama menyelenggarakan pendidikan S1 Akuntansi yang unggul. Yang kedua ada melaksanakan penelitian yang bermutu di bidang akuntansi, auditing, perpajakan,
keuangan, dan perbankan. Dan yang ketiga ada melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berdaya guna. Nah, selanjutnya ada mengembangkan jejaring kerjasama simetrikal dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan pemerintahan. Seperti itu. Nah, sekian penjelasan atau pengenalan saya tentang Universitas Teguh Bang Semarang dan program studi S1 Akuntansi. Materi yang akan kita bahas pertama kali adalah penilaian tingkat kesehatan bank. Mari kita cari tahu bagaimana cara penilaian tingkat kesehatan bank dan ketentuan apa saja yang perlu dipenuhi dalam penilaian tingkat kesehatan bank. Nah, sebelum kita mencari tahu penilaian tentang kesehatan bank, di sini kita harus tahu dulu tuh apa yang disebut dengan bank. Jadi pertama saya akan menjelaskan pengertian tentang bank. Bank sendiri itu adalah suatu badan usaha yang tugasnya itu menghimpun dari dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit, atau bank lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup dari masyarakat itu. Jadi itu yang dinamakan dengan bank. Nah, mengapa kita perlu menilai tingkat kesehatan bank itu? Jadi alasan mengapa kita perlu menilai tingkat kesehatan bank sendiri itu adalah karena bank itu merupakan suatu lembaga yang bertugas menyimpan, menghimpun dana masyarakat yang cukup banyak, maka bank harus diawasi sekaligus dinilai tingkat kesehatannya agar nasabah tetap memberikan kepercayaan kepada bank yang bersangkutan. Suatu bank besar yang mengalami kebangkrutan dapat menyebabkan penarikan dana secara tiba-tiba kepada bank lainnya. Jadi itu alasan mengapa bank itu perlu dinilai tingkat kesehatannya. Nah, alasannya itu karena bank itu menjadi tempat untuk menyimpan atau menghimpun dana dari masyarakat. Seperti itu. Dan kalau kita tidak melakukan penilaian dari tingkat kesehatannya, mungkin nanti bank akan melakukan kecurangan dan kita tidak mengetahui, padahal banyak masyarakat yang mempercayakan dan menyimpan uangnya di bank tersebut, seperti itu. Nah, selanjutnya jenis penilaian tingkat kesehatan pada bank. Jadi sebelum kita memasuki tentang jenis penilaian tingkat kesehatan bank, saya akan memberitahukan bahwa yang melakukan penilaian tingkat kesehatan bank di sini kan ada self-assessment atau penilaian secara mandiri. Yang melakukan penilaian assessment atau penilaian secara mandiri bank itu dari tim SKY atau yang disebut juga dengan tim satuan audit internal bank. Gitu. Jadi yang melakukan penilaian tingkat kesehatan itu dari tim itu audit internal bank, seperti itu. Nah, apa sih yang perlu dilakukan atau yang perlu dinilai untuk menilai tingkat kesehatan bank secara mandiri itu? Jadi yang pertama ada profil risiko. Profil risiko itu tentunya ada bermacam-macam. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Terus ada good corporate governance atau yang disebut dengan GCG, dan selanjutnya ada rentabilitas atau earning dan permodalan atau yang disebut dengan kapital. Terus kira-kira bank itu wajib melakukan penilaian tuh setiap berapa bulan sekali gitu kan. Jadi
untuk penilaiannya itu setiap 3 bulan sekali atau per semester. Nah, selain itu, bank juga harus membuat rencana tindak atau action plan yang selanjutnya akan disampaikan kepada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Nah, peringkat komposit atau yang disebut juga dengan peringkat kesehatan pada bank itu ada 5. Jadi yang pertama ada sangat sehat. Sangat sehat itu gimana? Sangat sehat itu sendiri adalah dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan, termasuk pengaruh negatif dari lingkungan eksternal pada bank, seperti itu. Nah, yang kedua ada sehat. Nah, sehat ini dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan. Kalau sangat sehat itu sangat mampu, kalau sehat hanya dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan. Sama seperti tadi yang sangat sehat juga mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan juga dari lingkungan eksternal bank itu sendiri. Seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada cukup sehat. Apa itu yang dinamakan cukup sehat? Jadi cukup sehat itu mampu menghadapi pengaruh negatif yang sangat signifikan baik di dalam, luar, atau lingkungan eksternal dari bank tersebut. Karena kan banyak ancaman tidak hanya dari internal, tapi ada juga ancaman dari luar atau dari lingkungan eksternal. Dan yang keempat ada kurang sehat. Nah, kalau kurang sehat ini dinilai kurang mampu nih untuk menghadapi pengaruh negatif yang signifikan. Yang terakhir atau yang kelima, itu tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan. Jadi ada beberapa faktor dari penilaian tersebut yang akhirnya bank itu dinilai tidak sehat dan dalam menghadapi beberapa perubahan atau ancaman yang akan terjadi atau perubahan-perubahan yang terjadi baik dari internal maupun dari eksternal bank itu sendiri, seperti itu. Nah, next kita selanjutnya. Nah, tadi kan saya sudah menyampaikan ada 6 ya untuk resiko bank. Jadi resiko bank itu yang pertama ada risiko kredit, yang biasanya itu resiko dari kredit dari nasabah, terus resiko pasar, dari pasar itu mungkin dari pasaran dari banknya seperti target-targetnya, likuiditas, terus ada resiko operasional, resiko hukum. Kalau resiko hukum tuh mungkin mungkin akan ada beberapa, bila bank melakukan kesalahan bisa saja menghadapi risiko hukum, seperti itu. Risiko strategik atau strategi yang akan dihadapi oleh bank itu sendiri. Risiko kepatuhan itu bank dalam menghadapi dalam melaksanakan peraturan-peraturan yang sekarang ini kan bank diawasi oleh OJK, tentunya untuk mematuhi atau melakukan melakukan peraturan-peraturan patuhnya kepada bank. Nah, yang selanjutnya ada resiko reputasi. Ini yang terakhir, resiko reputasi. Jadi, apa resiko reputasi? Resiko reputasi itu seperti nama baik. Resiko reputasi itu nama baik. Hal-hal yang mempengaruhi baik buruknya suatu nama bank, seperti itu. Bila
bank banyak melakukan kesalahan atau apapun itu yang akhirnya menyebabkan reputasinya jelek, nama banknya itu jadi jelek, dan mungkin masyarakat tingkat kepercayaannya kepada bank itu akan menurun. Nah, yang selanjutnya mari kita bahas tentang penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi. Jadi, penilaian kesehatan bank itu tadi ada dua, self-assessment atau yang dilakukan secara mandiri oleh bank, dan yang kedua ada penilaian tingkat kesehatan secara konsolidasi. Nah, jenis apa yang dinamakan penilaian tingkat kesehatan secara konsolidasi. Jadi, jenis penilaian ini dilakukan secara konsolidasi dengan menggunakan pendekatan risiko risk-based bank rating. Penilaian ini juga menggunakan 4 faktor, yaitu ada faktor risiko, GCG, rentabilitas, serta permodalan. Nah, hanya saja penilaian ini dikonsolidasikan antara perusahaan bank, perusahaan anak dengan bank tersebut. Jadi bank itu pasti semisal punya perusahaan anak atau anak perusahaan dari bank itu nanti akan dikonsolidasikan dengan bank itu tersebut. Dalam hal ini perusahaan bank merupakan perusahaan yang dimiliki dan atau dikendalikan oleh bank secara langsung baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, ada 5 pilar dari GCG. Tadi kan udah ada tentang GCG. Jadi, pilar dari GCG itu ada transparansi atau atau disebut juga artinya juga transparansi, akuntabilitas, responsibility, independensi atau kemandirian secara independen, dan awareness. Atau biasanya 5 pilar ini disingkat menjadi tarif, transparansi, accountability, responsibility, independensi, dan awareness. Kan itu kalau nama depannya disingkat, diambil huruf depannya jadi namanya tarif gitu, biar mudah untuk mengingatnya, jadi disingkat saja. Mungkin dari teman-teman bisa disingkat 5 pilar GCG itu apa aja. Ada tarif gitu, ada transparansi, accountability, responsibility, independensi, dan awareness. Nah, dalam melakukan pengawasan itu atau penilaian, bila bank tidak mematuhi tentang peraturan atau ketetapan yang telah ditetapkan dari otoritas jasa keuangan atau yang disebut juga dengan OJK, akan ada sanksi yang akan diberikan OJK. Jadi pastinya tetap ada sanksi gitu ya. Jadi sanksi yang pertama ada teguran tertulis dari OJK, pasti awalnya akan ada teguran tertulis seperti itu. Terus ada penurunan tingkat kesehatan bank, pembekuan kegiatan usaha tertentu, pencatuman pengurus dan atau pemegang saham bank dalam daftar pihak-pihak yang mendapatkan predikat tidak lulus dalam penilaian uji kemampuan dan kepatuhan, atau yang disebut juga dengan fit and proper test. Oke, yang selanjutnya, selain kita akan membahas tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum, di sini kita juga akan bahas tentang penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS gitu. Jadi kira-kira pada tahu nggak apa arti BPR dan atau dari BPRS itu sendiri? Oke, mari kita cari tahu pengertian dari BPR atau BPRS. Jadi pengertian dari BPR atau yang pastinya juga sering dengar apa itu BPR. BPR itu Bank Perkreditan Rakyat
Yang selanjutnya disingkat dengan BPR adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi BPR itu berbeda dengan bank umum atau bank konvensional karena BPR itu sangat sempit dalam melakukan aktivitasnya karena BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kalau apa BPR? BPRS sama saja. Cuman kalau BPRS itu dalam bentuk syariah seperti itu teman-teman. Kalau BPRS itu bentuknya syariah. Nah, itu jadi tadi pengertian dari BPR dan BPRS. Harus ingat sih kalau ini karena mudah dan harus semoga bisa dipahami. Nah, nih. Tadi udah bahas tentang penilaian tingkat kesehatan dari bank umum. Selanjutnya kita akan penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS. BPR dan BPRS itu wajib melakukan penilaian sendiri atas tingkat kesehatan bank. Atas tingkat kesehatan BPR dan BPRS secara lengkap yang dilakukan sama setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember dalam melakukan penilaian sendiri. Tentu saja ada self-assessment-nya harus mendapatkan persetujuan dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Dan BPR sendiri itu harus menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS setiap semester kepada OJK. Jadi sama seperti bank umum tadi, BPR dan BPRS juga wajib menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatannya kepada OJK setiap semester. Nah, jadi kalau dari BPR atau BPRS itu melakukan pelanggaran itu gimana ya? Jadi di sini ada bila melanggar ketentuan. Jadi bila BPR dan BPRS itu melanggar ketentuan. Nah, pastinya akan dikenai sanksi administratif. Nih, yang pertama larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha dan atau jaringan kantor dan atau ada penghentian sementara kegiatan operasional BPR atau BPS. Jadi bila melanggar ketentuan, di sini ada melanggar ketentuan, di sini telah dijelaskan, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha. Ada juga penghentian sementara kegiatan dari BPR dan BPRS. Lalu ada penghentian juga kegiatan operasional dari BPR atau BPRS itu sendiri. Nah, OJK melakukan pemeriksaan suatu waktu. Jadi setelah OJK itu juga bisa melakukan pemeriksaan sewaktu-waktu. Bila OJK inginkan, semisal, ini sepertinya ada kecurigaan. Nah, OJK itu bisa melakukan pemeriksaan sewaktu-waktu. Jadi, OJK itu melakukan pemeriksaan sewaktu-waktu itu berdasarkan apa gitu? Berdasarkan hasil pemeriksaan. Terus yang kedua ada berdasarkan hasil analisis laporan berkala yang disampaikan BPR dan BPRS. Jadi, BPR dan BPRS itu juga menyampaikan hasil laporan berkala kepada OJK dan OJK itu akan melihat nih dari laporan berkala yang diserahkan oleh BPR dan BPRS. Kira-kira tuh ada hal-hal yang menjanggal atau enggak, dinilai apakah meragukan atau seperti apa. Makanya OJK berhak dan bisa melakukan pemeriksaan sewaktu-waktu jika OJK menginginkan dan jika ada sesuatu yang menjanggal dari BPR dan BPRS. Nah, jika ada perbedaan hasil nih antara OJK kan telah menilai nih pemeriksaan sewaktu-waktu. Nah,
Bila ada kejanggalan atau perbedaan hasil penelitian tingkat kesehatan, jadi BPR itu telah melakukan penilaian tingkat kesehatannya secara mandiri atau secara sendiri, dan tiba-tiba OJK melakukan pemeriksaan sewaktu-waktu dan di situ ada perbedaan hasil penelitian tingkat kesehatan. Di sini dijelaskan kalau ada perbedaan hasil penelitian tingkat kesehatan, maka yang dipakai adalah yang menurut OJK, bukan menurut laporan berkala dari BPR atau BPRS. Jadi tetap yang akan dipakai tingkat kesehatannya sesuai dengan penilaian dari OJK tersebut, seperti itu. Oke, kita ke next materinya. Yang selanjutnya ada BPR dan BPRS wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS dengan menggunakan pendekatan resiko. Jadi nggak hanya bank umum yang melakukan penilaian dengan pendekatan resiko, di BPRS pun juga ada menggunakan pendekatan resiko dengan cakupan penilaian terhadap yang pertama ada profil resiko, profil tata kelola, profil rentabilitas, dan profil permodalan dari bank itu sendiri. Itu teman-teman. Nah, selanjutnya. Nah, penilaian faktor profil resiko, ini penjelasan dari tadi yang di depan. Nih. Bagi BPR, penilaian terhadap faktor profil resiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas dari manajemen resiko itu sendiri. Jadi juga dilihat dari risiko inheren itu mungkin dari dalam. Saya juga. Dan ini ada kualitas penerapan manajemen risiko, bagaimana cara perusahaan melakukan manajemen risiko-risiko yang ada dalam operasional BPR yang dilakukan terhadap 6 jenis risiko. Jadi bagaimana kualitas penerapan manajemen risiko, bagaimana suatu BPR melakukan manajemen risiko terhadap ini. Ada risiko kredit dari nasabah. Bagaimana, kan di situ pasti ada penilaian tingkat risiko. Ada risiko-risiko kredit, lalu ada risiko operasional atau dalam penerapannya dalam operasional BPR, risiko kepatuhan, seperti tadi saya juga sudah jelaskan tentang risiko kepatuhan yang ada pada bank umum. Dan di BPR itu juga sama, yang disebut dengan risiko kepatuhan itu ada risiko likuiditas, risiko reputasi, dan risiko strategis. Mungkin ada beberapa hal yang beda yang ada di ada di bank umum, tidak ada di resiko di BPR. Jadi mungkin ada risiko pasar, ada risiko hukum. Nah, itu kan tidak ada ya di bank umum. Jadi perbedaannya antara resiko di bank umum dan resiko yang ada di BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. Di sini juga ada penjelasan. BPR yang memiliki modal inti paling sedikit 50 juta itu harus menerapkan manajemen resiko untuk seluruh resiko. Jadi seluruh resiko ini harus diterapkan oleh BPR. Jadi ini ketentuannya dari OJK. BPR yang memiliki modal inti paling sedikit 50 juta. Ini 50 miliar. Ya, ini nolnya 50 miliar. Menerapkan manajemen resiko untuk seluruh jenis resiko. Dan yang selanjutnya ada BPR yang memiliki modal inti kurang dari 50 miliar paling sedikit untuk melakukan atau menerapkan 4 jenis resiko. Jadi
ada risiko yang bisa diterapkan itu dari resiko kredit, resiko operasional, resiko kepatuhan, dan di resiko likuiditas dari BPR itu sendiri. Nah, BPR yang memiliki modal inti kurang dari 50 miliar, namun memiliki produk atau layanan jasa dan atau kegiatan lainnya yang menambahkan eksposur wajib menerapkan manajemen risiko untuk seluruh jenis risiko. Tuh, jadi tadi ada yang memiliki modal inti paling sedikit 50 miliar harus menerapkan manajemen risiko seluruhnya dari nomor 1 sampai dengan 1, 2, 3 sampai dengan nomor 6. Kalau yang memiliki modal inti kurang dari 50 miliar, maka paling sedikit itu harus menerapkan 4 manajemen risiko, dari risiko kredit dan risiko likuiditas. Nah, yang terakhir itu ada memiliki modal inti kurang dari 50 miliar, namun BPR atau BPRS itu memiliki layanan atau jasa perusahaan lain dari kegiatan inti dari BPR atau BPRS itu sendiri, maka harus sama juga seperti yang awal menerapkan 6 jenis resiko, manajemen resikonya seperti itu. Oke, kita next ke materi selanjutnya. BPR yang memiliki modal inti paling sedikit 50 miliar rupiah menyampaikan pertama kali laporan profil risiko sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah itu meliputi. Nah, ini untuk BPRS ya, tadi kan udah BPR. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang untuk BPRS. Oke, untuk BPRS sendiri itu harus meliputi 3 jenis resiko. Nah, yang pertama jenis resikonya ada 3. Resiko kredit, resiko operasional, dan resiko kepatuhan. Dan 6 jenis resiko terdiri atas resiko kredit, operasional, kepatuhan, likuiditas, reputasi, serta strategi peri BPRS itu sendiri. Gitu. Tadi kita udah bahas BPR, sekarang kita bahas tentang BPRS. Oke, itu tadi pembahasan tentang BPRS. Next. Nih, ada selanjutnya. Tadi kan udah ada ketentuannya yang BPR, ini ketentuan dari BPRS. BPRS yang memiliki modal inti kurang dari 50 miliar harus menyampaikan untuk pertama kali itu laporan profil risiko dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah. Meliputi ada 2 jenis risiko terdiri atas risiko kredit, risiko operasional untuk semester pertama pada tahun 2023 ini. Akan diterapkan pada tahun 2023. Nah, yang keempat, jenis resiko terdiri atas ada resiko kredit, ini kan 2 jenis resiko dan ada 4 jenis resiko terdiri dari resiko kredit, operasional, kepatuhan, likuiditas. Untuk semester kedua tahun 2023. Jadi yang pertama untuk semester pertama
Ini mungkin nanti akan berlaku pada tahun 2023. Nah, yang kedua ini untuk semester kedua itu harus menetapkan 4 jenis resiko ya, di semester kedua. Oke, di next, ketentuan selanjutnya adalah berdasarkan laporan bulanan, BPRS mengalami peningkatan modal inti. Jika tadi modal intinya kurang dari 50 miliar, nah, namun dalam melaporkan bulanan selanjutnya ini BPRS mengalami peningkatan modal inti sehingga menjadi paling sedikit 50 miliar dari yang pertamanya kurang dari 50 miliar lalu meningkat menjadi paling sedikit 50 miliar atau ya paling enggak biasanya paling rak 50 miliar gitu selama 6 posisi laporan bulanan berturut-turut. Jadi kalau ada laporan bulanan BPRS dalam 6 bulan berturut-turut itu mengalami peningkatan modal inti sampai jadi modal intinya itu paling sedikit 50 miliar sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Nah, di sini BPRF wajib menyampaikan laporan profil resikonya. Nah, meliputi seluruh, yang pertama itu meliputi seluruh jenis resiko. Dan yang kedua dilakukan pertama kali pada laporan profil resiko semester pertama tahun 2023. Yang ketiga, ini ada dalam hal berdasarkan laporan bulanan BPRS mengalami peningkatan modal inti sehingga menjadi paling sedikit 50 miliar selama 6 posisi laporan bulanan setelah tanggal 30 Juni 2023. Jadi yang pertama tadi bedanya yang pertama dengan yang kedua dengan yang ketiga ini. Kalau yang pertama kedua itu di tanggal 31 Desember 2022. Kalau yang ketiga setelah tanggal 30 Juni 2023. Jadi ini mungkin nanti setelah tanggal 30 Juni 2023 tahun depan. BPRS wajib menyampaikan laporan profil resiko. Jadi apa aja sih laporan profil resiko yang harus disampaikan oleh BPRS? Yang pertama ini dijelaskan meliputi seluruh jenis resiko sebagaimana maksud. Berarti semua resiko, semua jenis resiko itu harus disampaikan dalam profil resiko. Yang selanjutnya dilakukan pertama kali pada laporan profil resiko semester berikutnya. Paling lama 1 tahun BPRS memenuhi modal inti paling sedikit 50 miliar selama posisi laporan bulanan berturut-turut. Oke, next. Ada penilaian faktor tata kelola. Apa yang disebut dengan penilaian faktor tata kelola? Jadi, penilaian terhadap faktor tata kelola merupakan penilaian terhadap manajemen BPR dan BPRS atas pelaksanaan prinsip tata kelola sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola. Jadi yang dinilai itu bagaimana BPR dan BPRS itu dalam melakukan tata kelola, prinsip-prinsip tata kelola yang telah ditetapkan OJK, apakah itu sudah benar, seperti apa tidak. Jadi itu harus dinilai untuk menilai tingkat kesehatan dari BPR dan BPRS itu. Jadi itu juga mempengaruhi penilaian dari tingkat kesehatan BPR dan BPRS. Nah, penilaian faktor tata kelola ini juga ditetapkan dengan peringkat faktor. Jadi peringkatnya ada peringkat 1, peringkat 2 sampai dengan peringkat 5 seperti mungkin ini kesehatannya di faktor terkelolanya ada di peringkat 1, peringkat 2 dan sampai peringkat 5 seperti itu.
Oke, selanjutnya kita akan bahas Nah, jadi di sini BPR dan BPRS wajib menyampaikan laporan penerapan tata kelola sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola paling sedikit kepada jadi BPR itu dan BPRS wajib menyampaikan laporan penerapan tata kelola itu kepada siapa saja. Nah, ini minimalnya ada pada sedikit kepada yang pertama ada pemegang saham, yang kedua kepada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, ada yang ketiga asosiasi BPR bagi BPR atau asosiasi BPRS bagi BPRS di Indonesia, dan yang terakhir atau yang keempat di satu kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan bagi BPR atau pemangku kepentingan melalui media internal yang dimiliki BPRS bagi BPRS. Bagi BPR dan BPR nih yang selanjutnya, bagi BPR dan BPRS wajib memiliki sistem situs web dan wajib mempublikasikan laporan penerapan dari tata kelola tersebut pada situs web BPR dan BPRS paling lambat tanggal 31 Januari dan untuk laporan posisi tanggal 31 tersebut. Nah, apabila BPR atau BPRS itu melanggar dari ketentuan yang telah diterapkan OJK atau tidak ada ketentuan yang tidak dilaksanakan oleh BPR atau BPRS, ini ada sanksi, dikenakan sanksi administratif berupa yang pertama ada denda sebesar 100.000 rupiah per hari kerja keterlambatan. Ini bila ada keterlambatan maka akan didenda 100.000 per hari kerja. Jadi bila terlambat 7 hari berarti 700.000, tinggal dikalikan saja. Teguran tertulis dan denda sebesar 5 juta rupiah bagi BPRS dan BPRS yang menyampaikan laporan melampaui satu batas akhir waktu penyampaian laporan. Nah, ini jika tidak menyampaikan laporan tata kelola, ini akan didenda 5 juta rupiah gitu untuk bagi BPR dan BPRS. Oke, selanjutnya itu bahas materi selanjutnya. Tindak lanjut hasil penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS dilanjutkan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan atau hasil penilaian sendiri terdapat yang pertama faktor tata kelola atau profil risiko BPR dan BPRS ditetapkan dengan peringkat 4 atau peringkat 5. Peringkat komposit tingkat kesehatan BPR dan BPRS yang ditetapkan dengan peringkat 4. Peringkat komposit tingkat kesehatan BPR dan BPRS ditetapkan peringkat 4 atau peringkat 5, namun berpotensi ditetapkan dalam pengawasan intensif atau terdapat permasalahan signifikan yang perlu diatasi agar tidak mengganggu kelangsungan usaha BPR dan BPRS. BPR dan BPRS wajib menyampaikan rencana tindak atau yang disebut juga tadi action plan. Dalam hal pelaksanaan rencana tindak dilakukan secara bertahap. BPR dan BPRS wajib menyampaikan laporan realisasi setiap tahapan rencana tindak paling lama 10 hari kerja setelah pelaksanaan setiap tahapan. Dalam hal terdapat permasalahan signifikan yang mengganggu penyelesaian rencana tindak secara tepat waktu, BPR dan BPRS itu wajib menyampaikan alasan dan penyebab terganggunya penyelesaian rencana tindak paling lama 10 hari kerja setelah target waktu penyelesaian yang ditetapkan. Jadi dalam melaksanakan rencana tindak itu ada target penyelesaiannya. Jadi jika
ada kendala seperti itu. Nah, mungkin itu bisa disampaikan kepada pihak OJK gitu. Oke, next. Oke, selesai. Terima kasih atas perhatiannya, teman-teman. Mohon maaf bila saya ada salah kata dalam pengucapan. Nah, sebelum saya menutup presentasi atau penjelasan materi yang telah saya sampaikan, saya akan menyampaikan sedikit kata-kata motivasi yang mungkin bisa memotivasi teman-teman semuanya gitu. Jadi bila kalian tidak tahan dengan perihnya belajar atau berpendidikan, maka kalian akan menahan perihnya kebodohan gitu. Jadi buat teman-teman itu harus tetap semangat dalam menimba ilmu, mencari ilmu, berpendidikan, karena jika walaupun itu jalannya susah, jalannya pahit rasanya, tapi nanti buahnya manis, buah yang akan dituai teman-teman itu manis gitu. Jangan pernah menyerah, karena apa yang kita lakukan itu di dunia pasti tidak akan sia-sia dan akan ada hasilnya gitu. Jadi setiap proses yang kita jalani itu sudah ada maksudnya, apa yang akan terjadi dari Allah pun sudah dari Tuhan kita sendiri-sendiri. Menurut percayaan pribadi itu pasti ada maksud dan tujuan mengapa kita ada di posisi tersebut, seperti itu. Jadi buat teman-temannya harus semangat dalam menimba ilmu, belajar, dan jangan pernah menyerah. Seperti itu. Semoga dapat memberi semangat dan motivasi kepada teman-teman semuanya yang telah melihat video ini. Gitu. Oke, sekian penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.